Jadi hancur selain Allah dalam pikiran, hancur selain Allah di dalam hati, itu dihancurkan dengan hakikat. Maka hakikat itu membawa kepada fana. Apa itu hakikat? Jadi atau kasih singkat waktu ya. Nah, jadi di dalam istilah tauhid tasawuf atau kesufian ada 4 istilah. Pertama namanya syariat, kedua namanya tarekat, ketiga hakikat, keempat makrifat. Sebenarnya keempat ini kita harus berusaha mengamalkan sekalian. Nah, jadi caranya gampangnya apa itu syariat? Syariat itu pekerjaan tubuh zahir. Nah, amal tempatnya di tubuh. Jadi syariat itu pengamalan kita bertempat di tubuh. Jadi syariat ini jangan cuma diartikan sembahyang saja. Syariat ini di kantor. Nah, bukan syariat itu cuma pakai pegang-pegang tasbih. Syariat itu di kebun. Itu syariat. Karena arti syariat pekerjaan perbuatan anggota tubuh, itu namanya syariat. Di waktu kita melakukan sembahyang, nah perbuatan anggota tubuh itu namanya syariat. Tarekat kemauan hati. Nah, kemauan hati kepada Allah. Jadi kemauan hati kepada Allah ini supaya dia dekat hadir di hadapan Allah. Di kemauan hati supaya hadir di hadapan, terasa dia ada di hadapan Allah. Nah, jadi tarekat ini tuntutan iman. Ya, tarekat itu tuntutan. Nah, maksudnya begini. Namanya saya dengan Pak Bupati, saya yakini punya sifat pengasih, penyayang, penolong. Nah, kemudian seluruh kebutuhan saya itu air minum, kue, mobil, baju, semuanya itu ada pada Pak Bupati. Jadi kalau saya yakin hanya pada seseorang ini, pada Bapak, tidak ada pada selainnya, berarti yang dituntut. Setelah kita meyakini, yang dituntut mendekat. Karena apapun yang kita perlukan tidak ada pada selain orang yang kita yakini. Semakin kita menjauh, semakin hidup ini menderita. Karena pada yang lain tidak bisa memenuhi yang saya harapkan. Ada begini dalam sembahyang ibu-ibu. Mau sembahyang apa? Kantor, anak, bini, usaha, kobong. Dengan keyakinan ada pada siapa? Pada Allah. Maka tarekat itu menuntut kalau kamu yakin itu semua ada pada Allah, di saat kamu melakukan ibadah harus dekat, terasa di hadapannya, supaya ngenapi kantor, ngenapi bisnis, seluruh urusan itu akan dimudahkan, akan diberikan. Ada begini, nah begitu, supaya orang jangan lama-lama, waktu sepi, semua bisa, bagaimana ada amal begitu begitu, begitu. Jadi gampang, nyata usaha. Wah, rapi sekali pakai sorban. Wah, pegang tasbih sekali. Ah, kalau mampu pegang. Tapi kalau di kantor kan pegang pulpen. Nah gitu, masuk tarekat, nanti akan diberikan bantuan supaya selalu terasa bahwa dia ada di hadapan Allah. Terlihat bahwa kita kebutuhan nyata ada pada selain Allah, cuma pada Allah. Itu tarekat. Jadi ini harus dilatih. Jadi jangan cuma rukuk sujud, tapi kemauan untuk dekat atau dekat itu tidak ada. Jadi zahir hamba kita melakukan ibadah, tapi yang dekat itu maksudnya hadir. Waktu takbir apa yang hadir? Pasang. Waktu takbir yang hadir itu maksudnya tarekat. Apa yang hadir dalam hati? Hadir. Nah, jadi kita harus berkemauan
payah kita yang hadir hanya Allah. Bagaimana caranya? Karena kita sudah yakin bahwa alam semesta ini dan diri kita dan apapun yang kita pikirkan dan apapun yang kita mau, tidak ada di dalam keyakinan kita yang dapat mencairkan terkecuali hanya Allah. Kalau begitu selain Allah mau hadir, ini baik-baik. Selain Allah yang hadir berarti sembahyang seperti begini, sembahyang yang tidak ada manfaatnya. Berarti dia datang-datang dan didatang-datangi oleh sesuatu yang dia tidak yakini. Jadi sembahyang orang ini sembahyang baik-baik. Jadi mulai kita latih dulu. Itu namanya tarekat. Adakah kemauan supaya waktu kita melakukan sembahyang cuma Allah saja? Ya Allah, kita sudah capek, kita berdiri, kita beranak, kita ke kantor, kita berusaha, dan hanya Engkau lah kita serahkan. Harus terasa, harus terlihat, harus sampai pada yakin tidak ada satu makhluk pun yang kita pikir, yang kita harap, terkecuali hanya Allah yang bisa menguruskan. Lepas kasih ringan begitu. Kalau sudah ada perasaan begitu, hatta sembahyang, rukuk, sujud saya pun itu dalam keyakinan tidak ada makhluk yang dapat mengadakan terkecuali hanya Allah. Kemauan supaya ada di hadapan. Kalau itu sudah ada, baru tak tahu. Nah, maka yang ada hanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi pertama perbuatan zat itu namanya syirik. Kedua, perbuatan hati, maksudnya kemauan hati. Cuma ada dalam kemauan kitanya tidak memberi kemauan pada selain Allah. Sebab yang selain itu dia bergantung, yang mengadakan juga hanya Allah. Kemudian tadi dikatakan, jadi karena dia dapat melakukan hadir, terasa ada di hadapan Allah, karena keyakinannya rukuk dan sujud itu tidak ada yang dapat mengatakan, rasa sangat bergantung dia. Cuma Allah yang dapat mengadakan. Bahkan kita bersembahyang ini, kalau ini dapat dia kekalkan, mengekalkan hadir di hadapan Allah, dan itu sebetulnya namanya tarekat. Jadi jangan cuma sekali-sekali hadir Allah. Hati selalu mengatakan begitu. Kalau itu dapat dikekalkan, kekalnya itu namanya tarekat. Apabila dia kekal, maka cahaya ketauhidan, yakni yang tadi af'al, perbuatan Allah, sifat Allah, zat Allah, cahaya perbuatan Allah itu masuk di dalam hati. Jadi nur Allah ini, nur Allah itulah yang masuk di dalam hati. Perbuatan Allah, maksudnya cahaya perbuatannya. Cahaya perbuatan Allah itu yang masuk di dalam hati kita, sehingga tidak terlihat perbuatan kita, fana. Jadi hilang perbuatan kita. Yang kita rasakan, yang kita syukur, yang kita saksikan adalah perbuatan, tidak ada syirikan. Dan yang terlihat hanya perbuatan. Lama lagi kemudian dia bisa meningkat, terlihat sifat kasih sayang Allah. Betapa Allah itu sangat peduli pada saya. Sejak dari setetes padi sampai sekarang Allah berikan nikmat, Allah berikan usaha, Allah berikan keluarga, dan Allah berikan kedudukan. Ini terlihat semua Allah sayang sekali. Mau bersyukur pada Allah, maka dia dapat rukuk, dapat sujud, semua nikmat. Ini namanya tauhid sifat. Yang terlihat itu terbit dari sifat Allah. Sehingga sifat sayang, saya mampu, saya pandai, saya alim, itu
hancur, hilang di dalam sifat Allah. Dan yang ketiga, ternyata zat diri kita ini juga keberadaannya bergantung kepada Allah. Yang zat yang dapat berdiri sendiri adalah zat Allah. Nah, kesimpulannya, perbuatan Allah, sifat Allah, zat Allah itu adalah esa. Nah, keesaan tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat itu namanya hakikat. Pada hakikatnya hanya perbuatan Allah yang memberi bekas. Pada hakikatnya hanya sifat dan zat Allah. Tapi kalau belum fana, nah belum masuk fana, itu cahaya Allah masuk dalam batin. Kalau belum fana, itu hakikat, itu namanya akidah. Nah, kalau fana hanya perbuatan Allah, hanya sifat dan zat Allah, ini yang dimaksud dengan hakikat dalam pandangan kesufian atau ihsan. Nah, ka'annaka tarahu, inilah yang menjadi modal dasar yang tersimpan dan tersembunyi pada Pancasila. Hanya Allah yang berbuat, hanya Allah yang bersifat, hanya Allah lah zat yang berdiri sendiri, ketuhanan yang Maha Esa, atau la ilaha illallah. Maka manusia yang begini, dia dapat bergaul baik, dapat melakukan ibadah, dapat bersyukur, dan dapat mengadap cinta kasih sayang terhadap sesama. Manusia yang seperti ini fana, dan dia melihat kesombongan dirinya, kebesaran dirinya, keangkuhannya itu hilang dengan kefanaan itu, sehingga dia melihat itu datang dari Allah. Nah, ini yang maksud dengan manusia yang adil dan beradab. Dia mempergunakan dirinya, pekerjaannya, dia mempergunakan amanah-amanah ketuhanan, umpamanya melalui pangkat dan jabatan sebagai sarana untuk apa? Untuk menyalurkan amanah-amanah Allah yang diberikan kepada dirinya. Itu yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab atau Muhammadur Rasulullah. Ini sebenarnya dasar negara kita ini syahadat la ilaha illallah, Tuhan yang Maha Esa, Muhammadur Rasulullah, kemanusiaan yang adil dan beradab.